Sekarang akan saya tanya kepada Anda sekalian. Anda melawan atau diam ditindas? Tanya. Alhamdulillah. Kalau bang demikian, insya Allah dalam waktu dekat akan saya praktekkan turun ke jalan dengan satu tema. Turunkan Jokowi sebelum tahun 24. Kalau musuh kita itu bukan polisi atau TNI, tetapi ketidakadilan. Termasuk yang menciptakan ketidakadilan adalah musuh umat manusia. Sekarang ini yang terang-terangan itu terserang Jokowi. Ya, dia ketakutan. Saya anggap itu presiden yang paling dolim saat dunia ini. Saya minta dengan hormat, dengan sangat, setelah kamu pulang dari sini, Anda harus punya keyakinan untuk menggalang kekuatan, membangkitkan semangat rakyat, rapatkan barisan, lawan pemerintah yang dolim ini. Iya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras nih untuk saudara saya dimanapun berada. Beberapa hari yang lalu nih ada sekumpulan ini orang yang sudah berambut putih, artinya sudah lansia, berkumpul di kota Surakarta, yang katanya akan menurunkan Presiden Jokowi dan juga membubarkan DPR, MPR, dan DPD. Aneh-aneh saja ini, mereka ini sudah tua masih banyak bertingkah. Mereka diantaranya ada Pak Amin Rais, Pak Egy Sujana, Pak Sahganda Nenggolan, dan Pak Mudrik Sangidu, dan beberapa nama yang lainnya. Rencana menurunkan presiden serta membubarkan legislatif ya, itu digaungkan di Solo oleh Pak Mudrik Sangidu. Katanya sih dedengkotnya Mega Bintang atau suhunya atau danyangnya Mega Bintang itu Pak Mudrik Sangidu itu. Apa iya mereka itu bisa? Keinginan tersebut disampaikan saat peringatan Milad Mega Bintang yang ke-26 di Gedung Umat Islam Kartopuran, Solo. Wah, kok ya aneh-aneh ya mereka ya. Di antara yang jadi narasumber ada beberapa ahli hukum, misalnya Pak Egy Sujana, Pak Ahmad Kosinudin, dan Pak Ahmad Taufik, dan lainnya. Lah, memangnya Indonesia ini negara tidak berlandaskan hukum, bisa main turunkan presiden, apalagi mau membubarkan DPR, MPR, dan DPD segala. Kan konstitusi kita jelas, kalau memang melakukan kesalahan, ya desak tuh DPR untuk memakzulkan atau mengimpact presiden. Orang hidup itu ada aturannya, ada panduannya, sehingga tidak bisa kita sembarangan berkata turunkan presiden. Memangnya ini negara mbahmu apa? Sudahlah Pak Mudrik, Pak Amin, dan yang kemarin hadir di acara itu, mbok coba diresapi, kurang nikmat apa kita semua ini hidup di negara Indonesia? Apa yang mau sampean cari? Bu, daripada usrak begitu loh, semuanya yang hadir kemarin masuk saja ke Partai Umat, partainya Pak Amin Rais nih, lalu berjuang apa yang mau sampean capai atau inginkan di DPR. Nah, dari segitu banyak narasumber di diskusi kemarin saja, ada beberapa yang jadi pengurus Partai Umat nggak? Ada nggak yang menjadi pengurus Partai Umat? Nggak ada. Itu kawan kalian sendiri loh. Kenapa tidak sampean bantu? Lagian ya, kalau kita mau ingat sejarah berdirinya Mega Bintang, itu kurang lebih sekitar tahun 1999. Saat itu Bu Megawati nih memang disingkirkan dari PDI. Dulu PDI di bawah komando Pak Suryadi. Nah, memang masih namanya Partai Demokrasi Indonesia. Oleh Pak Harto, Ketua PDI diserahkan ke Pak Suryadi. Makanya kader serta pendukung PDI diminta memilih P3. Di Solo muncullah gerakan Mega Bintang yang diinisiasi oleh Pak Mudrik Sangidu, Ketua DPC P3 Solo. Para pendukung Bu Mega yang berniat meruntuhkan PDI
caranya mencoblos P3 di tahun 1999, kata Mega. Menandakan mereka orangnya Bu Mega, dan kata bintang menyimpulkan Islam. Nah, setelah Bu Megawati membuat partai PDI Perjuangan, otomatis para kader PDI kembali ke rumahnya asal, pulang kampung, pulang rumah. Wah, sudah dibikinkan rumah kok. Karena dulu Mega Bintang menasional, dipeliharalah nama ini dan menjadi ormasnya Pak Mudrik. Dulu banyak kegiatannya, termasuk membantu masyarakat. Apalagi Pak Mudrik sudah tidak jadi ketua DPC P3. Ya otomatis segala aktivitasnya memakai nama Mega Bintang. Sebenarnya sudah lama vakum, mungkin sejak Bu Mega jadi presiden. Cuma sesekali memang digunakan untuk kepentingan politik. Misalnya 2014 kemarin, dan 2019 Mega Bintang dipakai buat mendukung Pak Prabowo. Intinya jadi kendaraan Pak Mudrik saja lah. Makanya memasuki usia 26 tahun ini Mega Bintang. Ditambah jelang pemilu, Mega Bintang ini dihidupkan lagi. Di Solo sendiri nih, masyarakat sudah tidak menganggap mereka. Nah, dalam pidato pembukaannya itu, menurut Pak Mudrik, menghadapi tantangan bangsa yang berat, jalan keluar terbaik itu ya people power atau revolusi. Dia menantang akan turun ke jalan dan menurunkan Pak Jokowi sebelum 2024. Apa yang nggak sadar diri toh? Mbah Mudrik ini apa nggak sadar diri? Wong berpidato aja sudah kesusahan begitu loh. Apalagi kok mau turun ke jalan, nanti kena panas, keringetan, pusing, ngeluh, jauh dikit minta dipijit nih, capek, dicuekin polisi malah nesu, emosi, kan repot. Ditambah mau membubarkan DPR, MPR, dan DPD, pikiran kok koyo ngoyo-woro toh mbah, halu, Mbah Mudrik halusinasi. Gimana caranya membubarkan lembaga resmi negara? Datang loh ke Senayan sana, lalu duduk di kursi pimpinan sidang dan menyatakan bubar. Semudah itu? Ya enggak, mboten. Kalau memang Pak Mudrik merasa masih banyak dukungannya, coba kita lihat sama-sama kapan mereka turun ke jalan. Sekarang ini ngajak warga demo itu susah. Tidak seperti tahun dulu 1998. Mau tahu kenapa? Karena sekarang ekonomi banyak berputar di masyarakat. Sehari cari uang 50.000 aja loh di Solo sana itu lumayan mudah. Ya paling tidak kerja 5 jam dapat lah. Nih, tahun 1998 nyari duit cash satu hari 10.000 aja susah Pak. Tanya saja itu para pegawai negeri. Zaman Orde Baru, harga-harga memang masih murah. Tapi nyari duit 2.000 sampai 5.000 sehari repot. Atau setidaknya gini, biar gampang nih membandingkannya. Zamannya Pak Harto dulu. Pak Harto berkuasa. Motor roda 2 itu satu rumah paling hanya ada satu. Itu pun di rumah tertentu, tidak semua rumah ada. Nah, sekarang ini hampir tiap rumah mempunyai sepeda motor sesuai dengan jumlah orang dewasa di rumah itu. Dulu lagi nih, konser musik itu harus ditopang iklan rokok. Karena biaya operasional kalau mengandalkan tiket tidak akan impas atau laba. Sekarang nih, iklan rokok dilarang sponsori konser atau pertunjukan. Tapi lihat saja penjualan tiket grup musik dalam hitungan menit habis, ludes terjual. Apakah itu karena ekonomi sedang sulit? Bukan kan? Nah, karena zaman Orde Baru, proyek-proyek negara atau duit APBN hanya mengucur ke orang-orang terdekat penguasa, mengalir ke orang-orang sekitar Pak Harto. Ke siapa coba? Ada Pak Lim Sulyong,
ada Bob Hasan, ada Pak Eka Cipta Wijaya, ada Pak Prayogo Pangestu, dan lainnya. Nah sekarang, bandingkan sekarang, uang anggaran pendapatan belanja negara itu mengucur ke siapa saja. Yang penting perusahaan itu bisa memenangkan tender pemerintah. Gitu. Kebijakan negara juga tidak hanya menguntungkan satu atau dua pengusaha, namun mengayomi kepentingan semua orang. Makanya saat ini, orang susah diajak demo bukan karena tidak peduli. Pilih buat cari duit daripada ngabisin waktu ikut demo. Tahun 90-an, kita ninggalin kerja wirausaha, nggak gelo. Karena pendapatannya tidak seberapa. Pilih mendemo Orde Baru, biar runtuh supaya nasib rakyat kecil berubah. Nah sekarang kan sudah berubah. Kok mau menurunkan presiden? Ya nggak mau. Tanya aja sama PNS lah. Yang mungkin sekarang sudah 25 tahun bekerja. Enak jadi PNS sekarang atau zaman dulu? Jauh banget perbedaannya. Jauh, Pak. Sebagai gambaran, PNS zaman dulu kerja 12 bulan, ya hanya dibayar 12 bulan aja, 12 kali. Tapi sekarang tidak. Sekarang nih kerja 12 bulan, gajinya bisa 14 kali. Kan ada THR, ada gaji ke-13, yang besarnya sama, satu kali gaji mereka yang terima. Enaknya kayak gitu, mau ikut bubarin DPR, MPR, goblok, Pak, rapenak, blas, guys. Makanya kita tunggu nih, Pak Mudrik, Pak Amin, Pak Egi, Pak Muhammad Taufik, Pak Syekh Ganda, dan lainnya. Coba kapan mau turun ke jalan? Kita lihat ada berapa pendukungnya. Jangankan puluhan ribu, bisa mencapai 3.000 massa saja bagus banget. Apalagi demonya di Jakarta. Nggak ada yang kenal Pak Mudrik. Tumben, kemarin kok tidak ada Pak Gatot, Pak Rizal, Pak Rafli, atau Pak Rocky Gerung. Itu Pak Mudrik apa nggak ngundang ya? Mereka karena tidak setuju turunkan Jokowi atau nggak setuju bubarkan DPR MPR. Sudahlah Pak Mudrik, Pak Amin, biarkan pemerintah sekarang menjalankan tanggung jawabnya. Yang sepuh-sepuh kayak kita ini loh Pak, tinggal menikmati saja sisa hidup kita. Banyak-banyak waktu buat cucu, juga bertafakur di hadapan ilahi. Lebih baik banyak mendekat kepada Allah, mulai dekat dengan Sang Pencipta daripada menuruti hawa nafsu angkara murka. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.